Suatu hari ada seorang anak namanya Arya. Seorang anak kecil yang ceria dan bahagia. Sedangkan ini Pak Wo, seorang petani yang tegas dan punya semangat yang luar biasa. Tapi seperti layaknya anak kecil, Arya perlu diberikan nasihat. Nasihat mengenai bagaimana untuk menghargai sesuap nasi. Karena sebutir nasi berisikan berjuta perjuangan dan kasih sayang seorang petani yang merawatnya. Ya, Oke, Mak. ampun dolanan HP mawon, kek mamrien nggih. Nggih, mamrien. Kek Mam ya. Aku dolanan HP wae. Ya, kek Mam dentake le, ora aku dolanan HP wae. Getek sik HP deh, kek Mam. Malah lunga nakon Mam dentake le. Mam le. Pada malam itu, Arya pun meninggalkan ruang makan dengan nasi yang masih tersisa. Ya, wis awan le nek dolanan kene, dolanan HP. Ayo mantuk kek Mam. Enggak. Ya tak. Kok kayak mulai Mam ya. Bapak ya kelihatan mantuk. Sawah. Oh, Arya mboten mantuk-mantuk nang jalan pundi. Wong itu dolanan ning HP ning gubuk kono tak kon mulai mangan kuwi kurang gelem kok. Wah, lagi bocah mulai. Le, kek Mam le. Oh ya Mam. Nyanti ya, Mami dintek sik le. Mamu ora dintekke lho. Arya kembali cepat-cepat beranjak dari ruang makannya dengan menyisakan nasinya serta terburu-buru untuk bermain game lagi bersama temannya. Ya, iki wis awan kok mantuk ora mantuk-mantuk. Ayo mantuk ya kek Mama ya. Emak. Mantuk kek Mama yo. Emak. Emak. Pak Wo pun kesal dengan Arya karena setiap kali makan selalu menyisakan nasinya. Nasi yang telah ia perjuangkan setiap harinya. Bocah diomongi guru kon nang omah wae ora ngliyek wae. Kon mangan wae angel kek kowe iki. Kon mangan wae angel to lek iki soan. Demi wong bapak iki. Malah ngeyel ana wong diomongi.
Arya pun ikut kesal dan mencoba menyendiri di kamarnya. Ya. Iki ngapa? Diseledi Pak Wo. Nang apa kowe mau ra cintae? Apa? Ya wis, aku tak dolan aku di bapakmu ya. Arya pun semakin marah karena tidak ada yang mendukung dan menyemangati dia dikala dia sedih. Sampai akhirnya Arya akan mendapatkan teguran dan nasihat dari seorang yang ia kagumi. Assalamualaikum Mas Teguh. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Langsung. Alhamdulillah, pangestunipun. Amin. Men ya ini rong mulai lho. Wah, Pola lorong. Alhamdulillah. Nek pangapunten. Niki Arya atan pundi kok mboten ketingal. Lah rene niku wau ki do sami dolanan HP nang gubuk, Pak, nggih duka niku wau niku ki. Alah nesu napa pripun? Nesu lah rene niku, Pak. Sopo bocah kaya. Nggih, pun nyuwun ngapunten nggih, kok tak goleki tak metu Arya. Oh, nggih, Pak. Ndherekaken matur nuwun, Pak. Ngapunten Mas Suci kalih Mas Tovan, ngenten napa-napa monggo silahkan. Oh, nggih, matur nuwun, Pak. Ewangi Mas Teguh. Pamit nggih. Nggih, ndherekaken, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Supri datang untuk melihat-lihat padi. Tak sengaja tergerak hatinya untuk mencari Arya yang sedang sedih dan ingin bercerita 1-2 kisah kepadanya. Arya, cah bagus. Mungkin kamu apa kowe? Mungkin dhewean. Apa cah bagus? Kok dhewean nang kene meneng wae? Apa? Nesu karo sapa? Lah ngopo nesu? Kon maem ya mesti ya. Terus maeme ra dintekke. Segone udah kecer ya. Ya. Ojo ngono kuwi. Maem kudu dintekke. Kayak sing nandur pari ya rekoso lho. Wis tau ora nanduran pari ta? Rekoso kae. Bekas saka wijine nanem terus ngopeni panen maem karek maem kudune ya masa pertumbuhan sing akeh ya biasa maem sing akeh ya sing karo syukur aja lali nek maem itu harus apa berdoa diajari kalau di sekolah ini dan berkah ya wah tanduran pari kuwi sopene gede kuwi dadi petani gelem sinau pari nandur pari kabeh kuwi apike contoh semakin orang hebat itu semakin unggul pari kowe seneng wayang ra iki ana wayang sapa iki ning kene nang kene ana wayang iki sapa iki ngerti ra kowe sapa jenenge ayo jenenge sapa ora ngerti iki sing irunge dawa gitu iki sapa ya Petruk pinter iki nek dijak omong apa-apa ngatekke kowe ya kudu ngatekke nek dijak omong apa-apa ta dikandani bapak ibu Pak Wo apa kakek ngatekke ora sekolah ngatekke gurune sampe nek kuliah ngatekke dosene ora aku biyen zaman kuliah nang pertanian UGM wah aku ndek dosen asmane iki Pak Profesor Sumartono. Wah itu gawe pari iki jos. Jenenge Gama 61 karo Gama 87. Kuwi jos sak Indonesia. Biyen tapi zaman kowe lahir kowe. Ana sing luwih jos meneh. Tekan India. Jenenge Gama nomor 318 sampai toh pas ulang tahun Fakultas Pertanian UGM yang ke-50 nulis buku sejarah pertanian gue lah salah satunya tulisannya Pak Martono itu mesen karo aku dan kegiatan padi
penelitian padi lahan kering. Beliau mengendika jalannya sudah selear-selehor karena penelitinya sudah uzur, sementara tenaga mudanya punya minat yang lain. Ternyata aku nyindir aku, ternyata ngandani aku udah dong pasti sindir ngono kuwi. Tapi terus bareng aku dong loh, wah aku tambah semangat. Wah, biyen guruku Profesor Sumartono iso entuk padi Gama 61, Gama 87, Gama 518, 318. Kleru. Rapopo, tapi intinya kan Prof Sumartono jos. Aku ya kudu semangat iki. Terus aku to gawe pari ngawin nggih. Pari iki ya iso dikawin ki ana kembange sing lanang ana sing wedok. Waktu ngawin kene kudu pas. Aku akhirnya ya entuk pari jos. Saiki tak jenengi, aku entuk 10. Asline entuk akeh aku ini. Tapi 10 sing paling jos. Saiki lagi tak uji. Cara-cara cah sekolah ya to arep ujian. Iki tak uji neng sak Indonesia Raya iki. Kowe ra ya ngerti to Indonesia ku mbok biyen. Pulone kok biyen. Pulone 13.000 punjul, ana sing ngomong 17.000. Tapi sing gede-gede iki 5. Urut saka kulon Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian. Lha aku ya nanti sing Sumatera nang Lampung, sing Jawa Karawang, Jogja, Banyumas, Blora, nganti sing etan dhewe kono nang Maluku Utara. Ben apa? Sesuk nek lulus 10 pariku sing jos wingi tak jenengi Gama Gora iki mau. Sesuk iso bermanfaat bagi banyak orang, khususnya petani. Jadi hasilnya petani tambah produksinya tambah tinggi, tambah akeh, hasilnya luwih akeh, dimaem rasanya luwih enak. Mantap toh? Oke Cak Bagas, eling ta iki mau jenenge sama? Petruk, mau wis ngeling kita. Nah, wis eling ta mau. Ora kena sesuk mangan ta dientekke kudu dientekke. Wis mudeng ta? Wis kena genjek ngapura karo bapake. Hati-hati ya, kena temani bapake. Salim sih. Cak pinter. Setelah mendengar kisah perjuangan padi dari Pak Supri, Arya sangat menyesali perbuatannya dan segera ingin minta maaf pada Pak Wo. Ia akhirnya sadar bahwa ada perjuangan yang berat dan panjang di setiap butir nasi. Arya pun minta maaf pada Pak Wo atas kesalahan yang ia buat dan berjanji untuk bisa lebih menghargai lagi. Dia sadar bahwa teman sejatinya adalah nasi yang selalu menemani dia di setiap harinya. Ketika temannya pergi, nasi selalu mau menemani dia walaupun sudah ditinggalkan. Ia pun sadar melalui kisah padi oleh Pak Supri bahwa banyak sekali harapan di masa depan di dalam sebutir nasi dari padi itu. Yang mana masa depan padi itu ialah masa depan yang cerah. Dan nama padi itu adalah Gama Gora.
Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiono, Ketua Gapoktan Melati, Desa Sumilir, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah, pada kesempatan musim tanam pertama di tahun 2022 ini, saya dipercaya untuk membantu tim dari UGM untuk melaksanakan kegiatan uji multilokasi tanaman padi dengan 10 varietas yang masih galur yang diujikan dan 4 varietas kontrol yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian sebagai varietas unggulan. Alhamdulillah di lahan saya seluas sekitar 1.400 meter persegi ini ada 14 varietas yang diujikan, dan varietas yang masih galur Gamagora 1 sampai 10 pada kondisi tanaman yang saya ujikan di lahan saya, varietas Gamagora masih mengungguli varietas kontrol, khususnya untuk Gamagora 2, Gamagora 4 dan Gamagora 5. Harapannya khusus untuk Gamagora 2, 4, dan 5 nanti akan bisa memberikan manfaat kepada para petani sumilir, sehingga para petani sumilir bisa menanam varietas tersebut dengan produksi hasil yang lebih baik daripada varietas-varietas yang sudah ditanam sebelumnya. Dan lebih khusus lagi, varietas ini ke depan bisa menjadi varietas unggul baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian untuk ditanam, disebar di seluruh petani-petani di Indonesia, sehingga swasembada pangan di Indonesia semakin bisa dipertahankan. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Taryono, Kepala Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada. Pusat Inovasi Agroteknologi saat ini memiliki bank genetik tanaman yang berfungsi untuk mengkoleksi beberapa komoditas pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Salah satu tanaman yang dikembangkan oleh pihak UGM bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada adalah padi. Mengapa padi? Karena padi ini merupakan komoditas penting nasional. Padi sebagai bahan baku beras ini merupakan pangan utama nasional. Padi yang dikembangkan oleh pihak bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM adalah padi yang diharapkan dapat dibudidayakan di dua agroekosistem, yaitu ekosistem sawah dan ekosistem gogo. Oleh karena itu, mengapa padi yang dikembangkan oleh UGM kita sebut dengan padi Gamagora. Saat ini padi Gamagora dalam proses uji multilokasi. Artinya insya Allah pada tahun ini beberapa nomor Gamagora itu akan dapat dilepas sebagai varietas unggul nasional. Mungkin itu beberapa catatan tentang pengembangan padi di Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satoto dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Kementerian Pertanian. Dalam hal ini saya mewakili sekaligus juga dari tim penilai varietas khususnya tanaman pangan yang tujuan Monek ini adalah salah satunya adalah verifikasi pelaksanaan uji multilokasi dari calon-calon varietas yang dilaksanakan oleh pengusul yang kebetulan hari ini yang dikunjungi adalah dari Universitas Gadjah Mada.
yang menguji 10 galur dibandingkan dengan 4 pembanding yang masing-masing punya keunggulan sendiri-sendiri. Jadi calon varietas yang bisa dilepas itu bisa berasal dari 2 sumber ya. Satu adalah varietas lokal, bentuknya varietas lokal. Kemudian yang kedua adalah hasil pemuliaan. Nah, yang dihasilkan oleh kawan-kawan di UGM ini adalah yang kedua. Jadi galur-galur atau calon varietas hasil dari pemuliaan yang masing-masing punya keunggulan. Oleh karena itu dalam hal ini digunakan 4 pembanding. Nah, menurut informasi dari penanggung jawabnya, nantinya akan diperuntukkan untuk padi Tugu Rancah. Jadi lebih ke arah itu sehingga kriteria seleksi pun diarahkan untuk ekosistem itu. Jadi pada umumnya di Indonesia ini padi ditanam ke dalam ataupun di lokasi atau di 3 ekosistem besar, yaitu sawah, rawa, dan lahan kering. Nah, yang diusulkan ini sementara diberi nama Gama Gora. Gama Gora ini nanti di sawah atau lebih tepatnya di sawah Tugu Rancah gitu ya. Nah, mudah-mudahan harapan saya dari 10 galur calon varietas ini ada yang potensial untuk dilepas sehingga dapat berkembang, diadopsi oleh petani yang ujung-ujungnya terakhirnya adalah bisa meningkatkan produksi padi nasional. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini yang cerah, hangat begitu ya. Kita dapat berkumpul di sini di sawah yang segar ini dalam rangka panen raya padi yang dikembangkan oleh Fakultas Pertanian ya, Pak Didian. Kerjasama antara BIAT dengan Fakultas Pertanian jenis Amphibi Gama Goko Rancah yang nanti bisa hidup di 2 ekosistem, ada airnya dan tidak ada airnya begitu. Dan ini kami atas nama Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat kepada BIAT dan Fakultas Pertanian atas hasil penelitian ini yang sedang diuji coba dan nanti sudah akan kita lakukan panen ya. Dan bibit yang bagus itu menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi pertanian kita karena bahwa produktivitas kita itu harus selalu kita tingkatkan. Jadi padi per hektarnya itu berapa ton begitu ya. Nah ini minimal 10 ton per hektar. Saya kira itu hal yang sangat bagus begitu. Dan dengan meningkatnya produktivitas per hektar tentu akan menguntungkan bagi para petani nanti yang menanam padi jenis ini karena akan mendapatkan hasil yang lebih banyak barangkali dibanding dengan padi jenis yang lain. Dan tentu ketahanan terhadap hama ya dan penyakit tanaman itu juga harus baik, dan saya kira ini sudah lolos uji dan harapannya nanti bisa dirilis atau dilepas ke masyarakat sebagai varietas unggul nasional yang nanti bisa ditanam di mana-mana di seluruh penjuru tanah air.